Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Rektor dan pimpinan universitas yang saya hormati, bahwa revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemi ini mempercepat gelombang besar perubahan dunia. Gelombang besar perubahan dunia. Sehingga yang terjadi adalah ketidakpastian itu sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu, pendidikan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan talentanya dan merubah pola-pola lama yang memang itu sudah saatnya untuk kita tinggal. Jangan mahasiswa itu dipagari oleh terlalu banyak program-program studi di fakultas. Karena kita ingat, pilihan prodi, jurusan, dan fakultas tidak selalu berdasarkan pada talenta. Dan ketidakcocokan itu kadang-kadang terasa saat kuliah. Karena yang kita tahu, orang bisa berkarir yang jauh dari ilmu di ijazahnya. Yang sering saya berikan untuk contoh itu Pak Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin. Itu fakultasnya di ITB, Fakultas Teknik Fisika Nuklir. Fakultasnya Teknik Fisika Nuklir. Kemudian kerjanya di bank, banking. Tapi nyatanya juga bisa melesat sampai menduduki tangga paling puncak Direktur Utama Bank Mandiri. Melompat lagi, jadi Menteri Kesehatan. Sehingga menurut saya, sejak S1 itu mestinya bakat-bakat itu difasilitasi. Kenapa itu penting untuk difasilitasi? Karena semua nantinya ini akan hybrid. Semua nantinya akan hybrid. Karena tadi, ketidakpastian global dan karena perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya. Sehingga menurut saya sekarang ini mahasiswa harus paham semuanya. Paham matematik, paham statistik, paham komputer, paham ilmu komputer, paham bahasa, dan bahasa itu bukan bahasa Inggris saja. Ke depan bahasa coding, hati-hati mengenai ini. Artinya apa? Solusinya apa? Bahwa seorang mahasiswa itu tidak perlu pindah prodi, pindah jurusan atau pindah fakultas untuk mengejar yang tadi saya sampaikan, yang tidak pas tadi. Tapi berilah kesempatan mahasiswa untuk mengambil kuliah sesuai talentanya. Dan ke depan, bukan ke depan, sekarang sudah terjadi, banyak job yang hilang. Banyak pekerjaan-pekerjaan lama hilang dan muncul, tapi juga muncul banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Ini yang harus diantisipasi oleh perguruan tinggi. Inilah kecepatan perubahan yang betul-betul kita tidak duga dan dipercepat lagi oleh karena ada pandemi. Ini yang semua secepatnya kita harus masuk ke transisi dan mulai beradaptasi dengan hal-hal seperti ini. Dokter misalnya, tidak usah ke depan lah, sekarang nih, harus mengerti mengenai robotik. Karena surgery itu bisa dengan advance robotik dan jarak jauh. Sudah terjadi, bukan akan. Hanya kita aja yang harus segera mengejar ini. Artinya apa? Fakultas kedokteran
Mau tidak mau harus ada mata pelajaran, mata kuliah tentang robotik. Pertanian, IPB misalnya, masuk ke agritech, semuanya teknologi. Saya sampai nggak apa, satu baru melihat yang lain sudah keluar, besoknya lagi sudah keluar lagi yang lain-lain. Bapak Ibu semuanya sebagai pimpinan, sebagai rektor, yang paling cepat bisa beradaptasi, mengadaptasi perubahan-perubahan seperti ini, siapa? Perguruan tinggi. Agriculture teknologi, ada pemupukan pakai drone, pengairan, panen, pengolahan tanah, semuanya. Melihat teknologi begitu sangat cepatnya berubah. Sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian memberi kuliah, mata kuliah mengenai A. Semester depan mungkin sudah nggak relevan lagi ilmu A ini. Apalagi yang diajarkan masih ilmu-ilmu 20 tahun yang lalu, sudah. Dan ini terjadi, kita harus ngomong apa adanya. Harian saja berubah kok. Semester ini diajarkan A, nanti semester berikut kita ajarkan A, sudah mungkin sudah usang. Hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu kemampuan untuk adaptasi belajar terhadap disrupsi, terhadap ketidakpastian, ini harus, ini wajib untuk kita semuanya, baik para rektor, para dosen, dan juga tentu saja para mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa masih kita ajari, dan ini jangan dibiarkan kita untuk belajar hal-hal yang rutinitas. Hati-hati mengenai ini. Hal-hal yang monoton, hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu, tugas universitas adalah mencetak, adalah melahirkan mahasiswa yang unggul dan utuh. Sehat jasmani, sehat rohani, budi pekertinya baik, sisi kebangsaannya baik. Ini bukan tugas yang ringan. Karena kalau enggak, kebawa kemana-mana anak-anak kita nantinya. Dan tugas rektor dan seluruh jajarannya bukan hanya mendidik mahasiswa di kampus saja, apalagi hanya di kelas. Hati-hati mengenai ini. Juga menjadi tugas para rektor dan jajarannya yang berkaitan dengan yang di luar kampus. Artinya di luar kampus pun menjadi tugas rektor dan seluruh jajarannya. Hati-hati, di dalam kampus dididik mengenai budi pekerti, di luar kampus saja yang didik jadi narkoba, pecandu narkoba. Nah untuk apa kita kalau nggak bisa menjangkau ke sana? Di dalam kampus dididik mengenai Pancasila kebangsaan. Di luar kampus ada yang didik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras. Nah, untuk apa? Jadi terakhir, tanggung jawab rektor itu ya di dalam kampus dan juga di luar kampus. Urusan hal yang kecil-kecil saja memang harus kita perhatikan. Urusan makan mahasiswa itu harus dicek betul. Mohon maaf, saya ingat di UGM di Jogja, dulu sering sekali mahasiswa itu terkena penyakit bareng-bareng, Pak Rektor? Hepatitis, saya ingat. Kemudian tipes. Karena apa? Warung-warung makan mahasiswa yang saya dulu juga mengalami, kalau nyuci piringnya di ember, airnya satu ember dipakai pagi sampai tengah malam. Berikan mereka air mengalir.
mahasiswa kita jadi membawa penyakit semuanya. Hal kecil-kecil, tapi ya percuma kalau orang sepintar apapun, kalau tidak sehat untuk apa? Itu yang tadi saya sampaikan, unggul dan utuh. Sekali lagi, tanggung jawab rektor, ya di dalam kampus, ya di luar kampus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.